kasih ya telah kembali menyaksikan tayangan YouTube dari Audi dan juga SMC Rumah Sakit Telogorejo. Sebelumnya Audi ingin mengingatkan untuk jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you. Oke, jadi di sebelumnya itu saya telah membahas tentang pra dan pasca operasi bersama narasumber yang luar biasa, dan sebelumnya saya ingin menyapa dulu narasumbernya pada saat ini, yaitu Profesor Dr. Zainal Mutakin. Halo Profesor. Halo Pak Audi, selamat siang. Selamat siang, apa kabar Prof? Baik semuanya. Baik ya, terima kasih ya Prof ya atas partisipasinya hari ini lagi Prof bersama saya. Oke Prof, jadi yang tadi saya udah bilang kalau untuk saat ini kita akan membahas kembali tentang pra dan pasca bedah epilepsi. Karena di vlog kita yang sebelumnya itu tentang pra dan pasca bedah epilepsi, ternyata semakin banyak Prof pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya. Makanya itu juga yang membuat saya tertarik untuk membahas kembali Prof. Jadi langsung aja ya Prof ya, saya kasih pertanyaannya Prof ya. Silakan. Dari para pasien-pasien lain Prof yang menanyakan. Jadi pertama kita harus melihat bahwa epilepsi itu penyakit yang sudah diderita oleh pasien tersebut untuk jangka waktu yang lama sebelum dioperasi. Ya. Jadi dengan waktu yang lama itu yang kita pikirkan adalah kemungkinan ada kerusakan-kerusakan lain di otak pasien karena kejang yang terus berulang. Nah, artinya operasi itu sebagai upaya untuk mengangkat sebagian atau seluruh dari tempat di otak yang menyebabkan kejang, fokus epilepsi istilahnya. Nah, hasil dari operasi itu kan tidak bisa kita lihat langsung setelah operasi kelihatan hasilnya gitu. Hasil ini butuh waktu ya, kita evaluasi ya. Berapa lama kita tentukan, biasanya 6 bulan sampai 1 tahun pasca operasi adalah waktu yang paling menentukan untuk melihat sejauh mana operasi tadi bisa mengeliminasi, bisa menghilangkan kejang. Ya kita berharap, kita tahu bahwa 70% pasien diharapkan tidak kambuh lagi. Tapi ada sebagian pasien yang masih kambuh ya. Tetapi dari data yang kita punya bahwa kira-kira 70% pasien itu tidak kambuh lagi. Selebihnya mereka kambuhnya itu bisa berkurang antara mulai 75% sampai 90% berkurangnya. Jadi itu yang kita harapkan. Lah, di saat yang sama setelah operasi, karena pasien sebelumnya kan sudah minum obat nih, rata-rata semua seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan menghentikan obat setelah dilakukan operasi. Kenapa? Operasi itu bukan sulapan. Ini bukan suatu tindakan sulapan, setelah dioperasi nanti stop, nggak minum obat. Bukan. Jadi kita lakukan evaluasi apakah ada serangan. Kalau ada serangan, apakah bentuknya berubah menjadi lebih ringan, harapannya seperti itu. Baru nanti ya setelah antara 6 bulan sampai 1 tahun setelah operasi, itu kita kalau memang hasilnya dari pasien tadi ternyata serangan kejangnya tidak muncul, terus ada satu lagi bukan cuma kejang, tapi ada yang namanya serangan, ada rasa yang dirasakan oleh pasien saat mau kambuh, itu namanya aura. Ya, aura itu bisa perasaan takut di dada atau rasa perut nggak nyaman atau apapun itu. Kalau serangan auranya pun tidak muncul dan kejangnya juga nggak muncul, biasanya 6 bulan kemudian saya sebagai dokter itu mencoba untuk memulai program pengurangan obat secara pelan sekali. Ya biasanya makan waktu kurang lebih 6 bulan sampai 12 bulan juga, mulai dari obat yang tadinya ada 3-4 macam itu sampai nanti obatnya berkurang menjadi 1 atau 2 macam atau bahkan lepas dari obatnya. Ya tapi itu baru bisa dimulai, apalagi kalau pasien itu dia tidak kambuh tapi serangan rasa aura tadi itu masih selalu muncul. Biasanya kita tunggu sampai 1 tahun. 1 tahun kemudian baru dokter itu berani mencoba untuk mengurangi obatnya pelan-pelan. Sekali lagi, jadi jangan sekali-kali bagi mereka yang sudah dioperasi itu untuk mencoba dengan sendirinya.
ya untuk menghentikan obat tadi. Itu. Yang sering terjadi adalah kalau ini anak-anak kan tergantung pada orang tuanya. Ya, jadi si orang tua itu ada kekhawatiran bahwa obat ini nanti akan kalau diminum terus nanti merusak organ tubuh. Ya, contohnya selalu yang difikirkan adalah jangan-jangan nanti merusak hati atau ginjal anak saya. Sebenarnya itu kekhawatiran itu bisa ditepis dengan mudah dengan melakukan pemeriksaan laboratorium. Buktikan betul tidak ada ketakutan itu. Apakah betul ada gangguan fungsi hati atau fungsi ginjal yang disebabkan oleh minum obat tadi. Jadi jangan melakukan penurunan obat sendiri dengan berdasarkan ketakutan tadi. Tapi buktikan ketakutan tadi betul atau tidak. Mungkin itu. Jadi memang ya sebagian besar pasien yang dioperasi itu dia memiliki aura. Jadi sesaat sebelum serangan itu ada rasa yang orang lain tidak pernah tahu, tapi yang bersangkutan itu bisa ngerasakan kan. Ya entah itu berupa rasa sakit kepala di bagian kepala tertentu, atau gangguan penglihatan, atau perut yang tidak nyaman, atau dada yang berdebar. Bahkan ada yang auranya itu seperti terbayang di dalam benak pikirannya itu peristiwa yang lalu, seperti seolah-olah ya betul dejavu. Ya ada seperti itu. Nah, kalau itu terkait sama proses penghantaran listrik di otak. Jadi kalau proses perjalanan listriknya itu begitu cepat, kadang-kadang antara munculnya aura dengan kejang itu seperti tidak ada waktu lagi, sehingga sulit diketahui apakah ada aura atau tidak. Kadang seperti itu. Jadi penyebabnya banyak ya, faktor yang menyebabkan seseorang tidak bisa lepas dari obat segera. Tapi artinya bahwa di otak kita secara umum itu ada aktivitas listrik berlebihan yang menyebabkan kejang. Nah, kalau kejang ini berlangsung lama, kita tahu dari ilmu kedokteran bahwa satu titik fokus epilepsi itu akan menciptakan titik-titik fokus epilepsi yang baru di otak yang itu tidak pernah kita ketahui. Karena ketidaktahuan kita bahwa jangan-jangan di kepala pasien itu masih ada satu titik lain yang mudah menyebabkan kejang. Jadi kita tahu juga bahwa kalau kejang itu terus berlangsung, maka kerusakan yang ada di otak akan terus bertambah. Jadi satu-satunya cara supaya kejang itu bisa terkontrol walaupun sudah dioperasi adalah dengan mempertahankan obat-obat yang biasa dia minum, ya toh. Tetapi bisa jadi mungkin ada modifikasi. Jadi kita lihat setelah operasi itu dievaluasi 1 bulan bagaimana, 2 bulan, 3 bulan, seterusnya sampai 6 bulan bahkan sampai setahun. Maka bukan terus berarti obatnya sama. Bisa dokter itu melakukan suatu modifikasi dari obat yang diminum untuk supaya hasilnya lebih baik, frekuensi serangannya supaya menjadi terkontrol tadi ya. Dan satu kebaikan yang kita sudah lakukan penelitiannya juga, bahwa mereka yang masih minum obat itu bukan berarti terus sama dengan sebelum dioperasi. Ya kan? Pertama, jumlah obat yang diminum. Ya, tadinya rata-rata meminum 3 sampai 4 macam obat, sekarang yang diminum hanya 1 atau mungkin 2 macam. Ya, rata-rata pasien. Terus tadi yang mungkin Audi juga pernah cerita sama saya, kalau sebelum operasi itu setiap kali serangannya berlangsung lama, berat, dan setelah serangan juga seharian nggak bisa apa-apa, cuma istirahat. Tapi saat ini ya, serangan yang mungkin setahun sekali atau 2 kali itu, kalau setelah serangannya singkat, dan setelah serangan aktivitas hidup berlangsung seperti biasa, ya kan? Mungkin itu. Jadi
Jadi kesembuhan pertama memang selalu karena ini penyakit ini adalah penyakit kejang, Iya. ya kejang berulang, maka kesembuhan dilihat dari frekuensi serangan atau intensitas beratnya serangan setelah dilakukan tindakan bedah, ya. Dan ada satu studi yang kita lakukan dan hasilnya juga sama dengan negara-negara lain, bahwa dari mereka yang sudah dioperasi di Semarang sendiri ada 700-an pasien lebih saat ini, ya. Dan dari mereka yang sudah dioperasi dan kita lakukan follow up diikuti selama 5 tahun, minimal 5 tahun, itu ada 70% pasien yang betul-betul serangan itu menjadi terkontrol, tidak muncul lagi. Ini bukan soal dia minum obat atau nggak minum obat, mereka masih minum obat, tetapi serangan yang tadinya entah sebulan sekali, sebulan 3 kali atau 4 kali, serangan itu menjadi tidak muncul. Itu dengan obat yang masih tetap diminum, tetapi jumlah dan jenisnya mungkin berkurang. Ya. Terus lagi bahwa kebaikan yang didapat pada pasien tadi itu bukan terkait dengan soal minum obat. Jadi pasien kadang bertanya, kapan dia bisa lepas obat? Ya, data statistik menyatakan bahwa hanya 50-60% pasien, ya artinya dari yang sudah dioperasi pun kalau ada 100 orang, itu hanya 50%-nya, 50 orang dari 100 yang pada suatu saat bisa lepas dari obatnya. Lah, lalu apa gunanya operasi? Gitu kan? Lah, saya kembalikan. Jadi mereka yang sudah dioperasi itu datang ke saya menyatakan, Pak Zainal, saya terima kasih sekali karena nggak kambuh. Jadi bukan berterima Pak Zainal, saya terima kasih sekali karena nggak minum obat. Itu enggak itu. Ya, ternyata apa? Kembalikan kepada mereka. Apakah ada sih mereka yang saat ini sekolah, kuliah atau bekerja itu menjadi dikeluarkan dari pekerjaannya gara-gara minum obat? Ternyata enggak. Itu kalaupun seseorang itu harus dipindahkan pekerjaannya pasti karena kejangnya. Ya, bukan karena obat yang dia minum. Termasuk juga ada yang anak-anak remaja gitu kan, di antara orang tuanya soal lepas obat tadi. Saya kembalikan, apakah ada si remaja tadi dijauhi sama teman-temannya karena dia minum obat? Enggak. Ya, ternyata kalau dia dijauhi temannya pasti karena kejangnya. Jadi dari awal penjelasan kepada orang tua dan kepada pasien itu saya mulai bahwa tujuan dari pembedahan ini bukan untuk membebaskan dari minum obat, tapi tujuan utamanya adalah untuk membebaskan dari kejang dulu. Ya, untuk supaya jangan serangan. Bahwa soal bisa lepas obat atau tidak itu nomor 2. Jadi musuh utama kita adalah kejangnya itu. Ya, kita harus sepakat dulu di situ. Jadi anak-anak itu ada jenis penyakit yang namanya epilepsi berat pada anak-anak. Ya, namanya catastrophic epilepsy pada anak-anak. Itu mereka anak-anak yang dalam saat otak itu tumbuh dan berkembang, jadi usia dari mulai lahir sampai usia 5-6 tahun, itu adalah saat di mana otak seorang anak ini mengalami suatu pertumbuhan, perkembangan karena rangsangan yang diberikan oleh orang tuanya dengan perjalanan hidup kan. Nah, di saat itu kalau mereka mengalami serangan kejang-kejang yang sulit diatasi dengan obat-obatan, maka pasti kalau kita biarkan ujungnya adalah keadaan yang kita sebut sebagai retardasi mental. Ya. Jadi anak-anak itu kalau kita biarkan, dia akan mengalami yang namanya retardasi mental. Kalau sampai terjadi retardasi mental, maka seumur hidup anak itu akan menjadi dependen pada orang tuanya. Seumur hidup. Dan untuk menghindarkan itu, ya kalau obat tidak bisa mengatasi, maka sedini mungkin kita harus berusaha mencari jalan upaya supaya kejang itu bisa terkontrol. Nah, sering kesulitannya adalah bahwa ada sebagian dari anak-anak itu yang ternyata dari pemeriksaan kita
itu sumber kejang, fokus epilepsinya itu tidak di satu tempat, tapi ada di banyak tempat di otaknya yang melibatkan daerah otak yang mungkin kita sebut sebagai daerah otak yang vital, yang penting gitu. Contohnya ada mengenai fokusnya itu di pusat gerak anggota badan, jadi pusat motorik. Ada yang sumber kejangnya itu melibatkan pusat bicara si anak tadi. Pusat bicara. Ya, jadi dengan upaya bedah, maka kita hanya bisa mengangkat sebagian dari daerah otak yang menyebabkan kejang. Sebagian saja. Ya, artinya apa? Usaha yang maksimal pun di situ, maka kita berharap bahwa kejang yang masih ada itu akan bisa kita kontrol dengan obat-obatan. Harapannya itu. Paling tidak kita bisa merubah bentuk kejang yang tadinya panjang, lama, dan berulang sering menjadi lebih jarang frekuensinya dan bentuknya menjadi lebih ringan. Supaya tujuan kita mencegah jangan sampai terjadi retardasi mental tadi itu loh. Ya, penting sekali. Ya, jadi kalau anak-anak beda sama orang dewasa. Anak-anak di usia di bawah 5-6 tahun yang tadinya sudah mampu untuk bicara, mampu berlari, berjalan, dan berpikir dan sebagainya, kalau dia kejang sering, maka fungsi-fungsi yang dia sudah mampu tadi akan mengalami kemunduran pasti. Ya, jadi kejang itu kalau kita umpamakan seperti kayak penghapus. Kita tahu waktu belajar menulis kan, kita nulis sesuatu, kita hapus lah. Setiap kali kejang, maka apa yang sudah ditulis di otak anak tadi berupa apa yang diajarkan, apa yang dipelajari, ditiru dari orang lain, itu akan kita hapus terus, akan terhapus terus dengan kejang itu. Itu yang kita takutkan pada anak-anak. Betul. Berarti saya juga sering mendengar contoh-contoh kasus seperti ini, Prof. Yang dari orang tua ya, yang dari orang tua tadi, yang katanya anaknya itu mungkin sehari bisa kambuh itu mencapai 20-30 kali, dan dia cerita kalau tapi tiap hari itu kadang masih kambuh, ya memang sih kambuhnya hanya sekali 2 kali. Nah itu juga sebenarnya termasuk dalam jadi dalam tadi ya, upaya kita itu kadang dibatasi oleh di mana letak sumber kejang itu di otak. Ya, pilihannya adalah kalau kita paksakan untuk melakukan pengangkatan total dari semua fokus epilepsinya, nanti akan berakhir akan meninggalkan satu cacat. Karena kita tidak ingin jangan sampai anak yang tadinya bisa lari ke sana ke sini ini menjadi dia hanya di kursi roda misalnya. Yang tadinya bicara banyak, ngomongnya banyak, sekarang menjadi sulit bicara karena tidak kejang tapi ada gangguan lain. Jadi tujuan pembedahan pada epilepsi adalah untuk mengeliminasi, menghilangkan kalau bisa, ya. Tapi setidak-tidaknya meminimalkan kejangnya, tapi dengan menjaga, menyelamatkan bagian-bagian otak yang memang punya fungsi seperti bicara, berjalan, bergerak. Itu kesulitannya. Ya di situ. Jadi kita harus berusaha mempertahankan fungsi-fungsi vital tadi. Ya dengan membuat kejangnya semakin kecil, semakin sebentar, semakin singkat, dan bisa terkontrol diharapkan dengan memodifikasi obatnya. Oke, berarti yang tadi Prof bilang semakin sebentar, semakin singkat itu juga termasuk kemajuan dari pasca bedah tersebut ya Prof? Ya. Dan tadi Audi cerita kalau yang tadinya sebelum dioperasi frekuensi serangan bisa 20-30 kali. Bahkan saya punya pasien yang kejangnya bisa 80 sampai 100 kali setiap hari. Iya, pernah dengar gitu. Ya kan? Dan setelah dioperasi masih ada sekitar 8 sampai 10 kali per hari itu. Per harinya. Tapi kejangnya ringan, singkat, ya. Dan makin singkat satu serangan itu diharapkan tidak menyebabkan kerusakan di otak. Itu yang dikatakan juga kalau intensitas kambuhnya itu jadi berkurang ya Prof. Betul. Ya. Iya. Mungkin ada tambahan lagi Prof? Enggak, saya rasa itu mungkin penting itu ya diketahui bahwa bedah itu suatu ikhtiar apabila pengobatan itu tidak bisa memberikan hasil yang kita harapkan.
gitu. Apa sih yang diharapkan dari obat yang diberikan? Jadi target satu pengobatan diberikan pada pasien epilepsi adalah satu, kejang itu betul-betul terkontrol, nggak kambuh lagi. Tidak kambuh. Ya, dengan obat yang diminum dengan teratur. Ya, dikatakan berhasil pengobatannya kalau betul-betul tercapai, tidak kambuh lagi, atau boleh kambuh. Boleh kambuh, tapi ada batasannya. Seberapa banyak? Paling banyak sekali setahun. Sekali setahun itu bisa diterima lah, ya toh. Tetapi kalau itu tidak bisa tercapai dengan obat yang sudah dinaikkan dosisnya, ditambah kombinasinya, diganti kombinasinya, bahkan dengan obat-obat yang terbaik pun masih seperti itu, maka operasi menjadi satu alternatif. Ya, bahwa dengan operasi pun kita berharap hasilnya maksimum. Tapi kembali lagi, operasi adalah ikhtiar medis. Ya, yang mungkin sebagian besar pasien mendapatkan kebaikan, tapi ada sebagian kecil pasien yang mungkin masih tetap memerlukan ketergantungan untuk minum obat. Jadi ya, bahkan mereka yang sudah tidak pernah kambuh itu 15 sampai 17 tahun pun ya, pada suatu saat kita tahu otak orang ini karena dulu sering kejang, otak itu sensitif sekali. Ya, otak itu begitu peka sehingga kalau ada aktivitas fisik yang melelahkan, aktivitas pikiran, cemas terlalu berat, stres berat karena suatu sebab, kurang istirahat dan sebagainya, rentan sekali untuk terjadi kejang. Ya, kalau kejang itu terjadi sekali atau belum tentu sekali dalam setahun, belum tentu sekali dalam jarak 1 tahun, tidak diperlukan pengobatan apapun. Ya, dibiarkan aja sudah, belum tentu setahun sekali kambuh kan. Ya. Tetapi kalau kejang itu berulang lebih ya 2 kali atau lebih dalam jarak 12 bulan, dalam setahun itu serangannya berulang lebih dari 2 kali, maka obat yang dulu dia pernah minum silahkan diminum lagi dan dia akan baik lagi. Dan itu intensitas minum obatnya berapa lama? Lah, atau cukup saat itu aja? Enggak, ya obat tetap diminum lagi, nanti dievaluasi kurang lebih setahun kemudian kita bisa coba pelan-pelan menurunkan dosis obatnya lagi seperti dulu. Ya, kalau serangan itu berulang lebih dari 2 kali atau lebih dalam 12 bulan dan bukan karena faktor pemicu yang jelas. Kalau dia jelas penyebab kejangnya karena kecapean banget, ya jangan capek-capek banget kan. Iya. Berarti walaupun tidak pernah kambuh lagi, udah lepas obat, bahkan bisa sudah melakukan bedah, itu betul, tetap harus menjaga kesehatan. betul ya, sekali. Bukan berarti hidup seenaknya seperti ya. itu ya Prof ya. Ya karena sering mendengar juga setelah melakukan bedah itu hidupnya tuh malah jadi seenaknya karena merasa saya sudah melakukan bedah epilepsi gitu Prof. Betul sekali ya. Jadi menjaga keteraturan dalam hidup dalam arti kebiasaan istirahat kalau capek, terus tidur malam pun juga ada jadwal yang tetap setiap hari. Orang itu boleh tidur setiap hari 5 jam nggak apa-apa, boleh cukup, tetapi teratur itu dikatakan mulai jam berapa sampai jam berapa itu harus teratur tiap hari. Oh itu juga ya? Itu lebih penting daripada tidurnya lama. Ya tidurnya 8 jam atau 10 jam, tapi hari ini saya tidur jam 8, besok tidur jam 12, lusa jam 10, itu tidak teratur, itu beresiko. Oh itu yang beresiko betul juga ya, walaupun jam tidurnya itu cukup ya? Ya, jadi yang lebih penting ternyata bukan lamanya, berapa jamnya, tapi yang lebih penting adalah teraturnya. Jadi jam berapa tidur, usahakan setiap hari ada jadwal yang tetap, kapan otak kita itu mesti istirahat dan kapan otak kita itu mesti aktif lagi. Itu yang harus teratur. Itu yang harus teratur ya, ini yang masih kurang dipahami juga ya. Betul. Mungkin ada yang lain pertanyaan? Kurang lebih itu aja sih Prof ya, pertanyaan gitu. dari saya. Sebenarnya tuh kalau pertanyaan itu sebenarnya masih banyak sekali ya. Yeah, Kalau yeah. untuk yang saat ini yang akan kita bahas itu aja sih Prof ya dari
Kalau Saya- gitu sebaliknya malahan ya, banyak informasi yang sering ditanyakan oleh pasien saya seputar bedah itu terkait hal-hal yang nanti akan saya tanyakan ke Mbak Audi. Oh, ke Ya, saya. malahan. Nanya balik ke Dan saya ya? bahkan hari ini tuh saya nanti bawa pasien lain ya. Oh, bawa pasien. Jadi ada mantan pasien saya ya, pria, Iya. Mas Rois namanya. Nanti kita undang masuk ya. Jadi saya akan bertanya pertama pada Mas Rois dulu ya, mungkin ya. Ya, jadi terus dari mana? Rumah sakit. Dari rumah sakit. Iya. Dari Telogorjo maksudnya. Iya. Oh. Apa dengar bahwa ada operasi dilakukan di Telogorjo gitu? Iya. Boleh, Pak. Saya semangat untuk operasi biar cepat sembuh. Ya. Jadi memutuskan operasi karena ingin sembuh. Waktu itu Mas Rois seberapa sering kambuhnya? Ya seminggu sekali kalau tidak pakai obat seminggu. Seminggu sekali. Dan dengan obat yang diminum pun masih tetap sering Iya. kambuh ya. Nah, oke deh. Kalau gitu saya beralih pada Mbak Audi sekarang. Oke, baik, Prof. Ya, pertanyaan yang sama tadi. Ya, dari mana Mbak Audi dengar tentang adanya bedah epilepsi? Ya, terus yang kedua nanti dijawab juga, mungkin nyambung aja. Terus keputusan untuk melakukan pembedahan, keberanian untuk memutuskan saya pengen dioperasi, itu dasarnya apa gitu loh? Ini apa? Saya mengetahui tentang bedah epilepsi itu sebenarnya tahun 2008 dari sebuah media tentang Prof. Iya, tapi saya tidak langsung melakukan bedah saat itu. Iya. Lalu sekitar tahun langsung aja ya tahun Iya. 2014 itu intensitas kekambuhan saya kan kambuhnya kejang ya, Prof, Betul, ya, kejang betul. total. Itu intensitasnya itu bertambah. Padahal obat saya itu sudah sampai 3 macam dan Prof kan sempat bilang kalau 3 macam itu udah termasuk kebal Kebal obat ya obat, Prof ya. betul. Iya. Saya Iya. sampai 4 dulu ya. Pak Rois sampai 4 macam Oh, obat ya. termasuk kebal obat juga ya. Iya, Empat saat macam itu saya. saya 3 jenis obat dan dosisnya juga sudah lumayan tinggi. Itu intensitas kekambuhan saya itu semakin bertambah, Prof. Tetap bertambah gitu. Jadi bisa dibilang kebal obat. Tapi saat itu saya itu mendapatkan energi positif dari lingkungan sekitar saya ya, dari keluarga saya pastinya, Iya. dari teman-teman saya, sehingga itu juga menimbulkan Dorongan. dorongan dari diri saya untuk melakukan bedah epilepsi tersebut. Apakah ada rasa takut karena informasi tadi bahwa jangan dioperasi ntar bisa lumpuh, bisa nggak bisa ngomong, bisa ini, bisa nggak sadar dan sebagainya? Saya sering mendengar itu ya sebelum saya melakukan bedah ya. Tapi itu balik lagi ke diri sendiri ya. Karena waktu itu saya sudah siap 100%, jadi saya tidak ada rasa takut sama sekali dan saat itu juga saya udah yakin 100% juga kepada Prof Zainal. Oke, berarti itu tentang pasca bedah ya Prof. Iya. Terus kan tadi kan Prof sempat bilang juga kalau masalah sakitnya kepala setelah operasi itu. Kalau saya sih tidak kaget ya tentang pasca bedah karena sebelumnya itu sebelum bedah ya pra bedah itu Prof sudah menjelaskan secara detail kalau akan sakit kepala seperti itu. Jadi saya tidak khawatir sama sekali sih. Pasca bedah itu memang saya mengalami yang pastinya awalnya itu adalah bengkak di muka betul. ya. Dan itu saya tidak kaget sih ya. Dan saya mengalami sakit kepala selama beberapa hari, tapi itu masih bisa dihandle lah dengan paracetamol ya Prof ya. Dengan Anti nyeri. anti nyeri ya dan paracetamol itu. Lalu Prof mengatakan kalau saya sebenarnya tidak bisa beraktivitas dulu selama berapa lama gitu ya. Tapi kalau saya pribadi ya Prof ya, kurang dari 1 bulan itu saya sudah beraktivitas kembali. Salah satunya itu adalah kegiatan saya menari itu Prof. Kurang dari 1 bulan saya sudah menari lagi. Waktu itu saya masih kuliah, jadi saya sudah masuk kuliah lagi dan itu baik-baik aja Prof. Lalu Mas Rais, ya, saya tahu Mas Rais kan sebelum operasi aktivitasnya cuma membantu orang tua kan, membantu orang tua. Mas Rais orang tuanya punya apa? Penggilingan padi, membantu di situ. Dan di saat membantu itulah serangan yang berulang tadi. Untuk Mas Rais serangannya bukan kejang langsung, tapi diawali dengan seperti orang linglung, orang bingung. Jadi Mas Rais ini jalan ke sana kemari tidak sadar. Loh, tahu-tahu kok saya ada di sini gitu kan? Nah, setelah operasi
di rumah sakit waktu itu apa yang dirasakan, dan setelah pulang ke rumah kapan Mas Rois itu bisa aktivitas seperti semula? Saya di rumah sakit, saya setelah dioperasi, saya bagian sini rasanya kemung sekali. Oh, pinggangnya pegel. Pegel sekali. Kalau udah diobati, udah disuntik sama Prof, udah Sakit. Kalau disuntik udah Enak. rasanya enak. Selama 1 tahun saya pakai obat, setelah itu udah. Oh, jadi Mas Rois ini setelah operasi masih minum obatnya seperti biasa, obat Obatnya. anti epilepsinya yang tadinya 4 macam jadi 1 macam saja selama kurang lebih setahun. Dan yang saya bangga waktu itu, saya dengar dari keluarga Mas Rois ini langsung habis operasi naik motor. Ya, naik motor sendiri ke sana kemari dan aman memang. Iya. Ya. Dan terus sekarang ini Mas Rois mandiri betul-betul, ya, punya keluarga dan punya usaha penggilingan padi. Kalau Mbak Audi mungkin mau menambahkan sesuatu untuk aktivitas sehari-hari saat ini? Kalau aktivitas Ya. saat ini ya, aktivitas saat ini saya pastinya masih menari dan juga saya melakukan aktivitas yaitu mengajar sebagai guru. Ya. Guru apa Mbak? Ya. Mengajari. Saya dengar jadi guru bahasa Mandarin. Guru Mandarin, guru balet juga. Oh gitu. Ya, ya itu kegiatan saya sehari-hari. Ya, Prof. ya. Tapi tetap ikuti saran Prof kalau tetap jaga kesehatan sih. Sebelum operasi itu sebelumnya kan pastinya waktu itu Prof sudah menjelaskan ke saya, bahkan mungkin bukan ke saya aja tapi ke tiap pasien yang akan melakukan bedah ya Prof ya. Kalau tingkat kesembuhan pasca bedah itu adalah 70%, bukan begitu Prof? Betul sekali. Betul ya Prof ya. Dan pasca saya bedah itu saya tidak langsung lepas obat, saya tetap minum obat bahkan hingga saat ini. Lalu saya boleh cerita juga tentang intensitas kambuh Prof ya. Intensitas kambuh saya itu dari sebelum saya melakukan bedah dibandingkan dengan pasca bedah itu pastinya berkurang gitu. Dan sampai saat ini saya masih konsumsi obat tapi dengan dosis yang lebih rendah dan juga jenis obat yang tidak sampai 3 macam gitu. Kalau saya pribadi sih tidak kaget ya Prof ya, karena sebelum melakukan bedah Prof sudah menjelaskan kepada saya gitu. Tapi hal ini yang mungkin masih sering itu tidak dimengerti, tidak dipahami oleh para pasien yang ingin melakukan bedah dan sudah melakukan bedah. Makanya kenapa statement mereka itu pasca bedah bisa langsung sembuh, bisa langsung lepas obat gitu sih Prof. Tapi kalau saya mungkin karena sudah paham jelas sebelum saya melakukan bedah tersebut, jadinya saya tidak kaget dengan Jadi mungkin saya akan jelaskan dari sisi aspek pengetahuan. Iya. Ya, bahwa dari total yang sudah menjalani operasi itu ada 70% yang betul-betul bisa bebas kejang. Ya, dari yang bebas kejang itu nanti sebagian besar itu pelan-pelan setelah sekian waktu itu obat akan diturunkan pelan-pelan. Ya, jadi dari total yang sudah dioperasi yang ujung-ujungnya bisa lepas dari minum obat itu hanya 50 sampai 60%. Tapi bukan sama tadi contohnya kan, Mas Rois setahun minum obat itu obatnya cuma 1 macam, sebelumnya 4 macam. 4 macam terus turun 3 terus turun 2. Betul. Ya. cepat ya. Pelan-pelan. Mbak Audi tadinya lebih mungkin 3 macam ya sebelum 3 macam, operasi ya, dengan dosis dan dosis yang tinggi. Sekarang ini dengan 2 macam obat yang dosisnya itu minimal, Mbak Audi bertahan baik. Kalau pada saat-saat tertentu ada aktivitas yang berlebihan, ya, saya melihat pada Mbak Audi ini terkait dengan siklus menstruasi kan. Iya, salah satunya itu. Jadi kita tahu pada wanita itu ada siklus menstruasi di saat menjelang mens dan saat mens itu ada peningkatan kadar hormon estrogen. Dan estrogen itu punya sifat salah satunya adalah memicu serangan pecah. Ya, jadi kalau di saat-saat peningkatan hormon estrogen itu Mbak Audi ini kelelahan, kurang istirahat, ada aktivitas yang berlebih atau bahkan ditambah obatnya terlambat minum atau lupa, bisa terjadi serangan. Tetapi kalau dilihat serangan yang terjadi pada Mbak Audi sebelum dan setelah operasi, sebelum operasi selain frekuensi serangan yang seminggu sekali, ya, itu setelah serangan Mbak Audi
capek, lelah, teler, nggak bisa apa-apa sampai seharian. Iya, sampai seharian betul. Ya, tetapi sekarang dengan obat yang hanya 2 macam dan dosisnya minimal, itu serangan mungkin terjadi setahun sekali atau 2 kali. Dan kalau habis serangan itu nggak sampai sejam, Mbak Audi sudah bisa aktivitas normal kembali. Dan serangannya juga lebih singkat. Lebih singkat. Ya, jadi itu perbedaan-perbedaan yang bisa terjadi. Jadi sekali lagi, bedah epilepsi ini bukan satu sulapan membuat orang yang tadinya tergantung minum obat dengan serangan yang penuh seperti itu menjadi bebas obat, sembuh total, enggak. Tapi kita berharap bahwa 70% pasien itu seperti Mas Rawes ini, ya. Iya, bagus sekali ya. Tapi Alhamdulillah. bahwa ada ya sebagian kecil yang seperti Mbak Audi. Ya, tetapi yang kita harapkan dari tindakan bedah epilepsi adalah kebaikan, ya, perbaikan kualitas hidup, ya, dan kemandirian yang kita tidak ingin seorang penyandang epilepsi itu terus selamanya tergantung pada keluarganya, kan? Pada obat boleh, tapi pada keluarga kehidupannya. Tapi harus bisa mandiri seperti Mas Rais dan. mandiri sendiri. Nah, karena tadi yang mulai diskusi ini Mbak Audi, saya kembalikan sekali lagi kepada Mbak Audi untuk mungkin ada pesan atau hal-hal lain yang mau disampaikan. Oke. Kalau dari saya pribadi ya, ini yang selalu saya katakan, bahkan juga mungkin sebelumnya saya pernah cerita ke Prof gitu ya. Kalau jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau epilepsi, tapi jadikan epilepsi itu adalah kelebihan Anda. Mungkin lewat talenta kalian, lewat bakat kalian. Penyakit yang parah. Iya, iya. Dan saya juga ada cerita sedikit tentang pasca bedah ya, Prof ya. Pasca bedah itu kan orang tuh suka banyak yang menanyakan pasca bedah itu, terutama dari anak-anak muda ya. Itu sering menanyakan, Audi tidak takut kalau pasca bedah seperti apa gitu. Jawaban saya itu juga sama, Prof. Jawaban saya itu sama tentang bedah epilepsi. Kalau saya ini masih muda, jadi saya sudah siap 100% untuk melakukan bedah epilepsi. Karena apa? Karena saya masih muda, saya berpikir jangka panjang untuk masa depan saya. Dibandingkan dengan efek samping operasi yang hanya sebentar, tidak lama, bahkan tidak seseram yang dibayangkan. Itu sih yang ingin saya pesankan untuk para pemirsa, para penonton, khususnya bagi para anak-anak muda. Oke, kalau gitu Prof Zainal, terima kasih banyak ya Prof ya atas waktunya. Ya Sama-sama. mungkin lagi sibuk sekali ya, mau melakukan bedah, mau melakukan praktik juga Prof. Gak apa-apa, ya. Juga kepada Pak Rois pastinya terima kasih banyak ya Pak Rois ya. Terima kasih ya Pak Res ya. Iya, terima kasih udah ikut partisipasi Ya. dalam diskusi kami saat ini. Oke, itu tadi diskusi saya bersama Prof Zainal dan juga Pak Rois pastinya. Dan itu tadi semoga bermanfaat untuk para YouTubers lainnya tentang pra dan pasca bedah epilepsi. Dan sampai jumpa di